Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Ella. Selamat hari Minggu Kak Evi. Kak Ella, Ya, Kak Evi mau sapa adik-adik kita yang ada di rumah dulu ya Kak Ella ya. boleh. Kak Evi akan sapa adik-adik kita yang belum sekolah sampai yang kelas 2 SD. Sekarang coba semua adik-adik angkat tangannya dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu kita melompat tinggi. Yeay! Nah Kak Evi tadi kan udah nyapa adik-adik yang dari belum sekolah sampai yang kelas 2. Giliran Kak Ella nih Kak Evi. Kak Ella mau sapa adik-adik dari yang kelas 3 sampai yang kelas 6. Shalom semuanya. Nah kalau tadi kelas kecil itu tepuk tangan terus lompat, Kak Ella mau ajak kelas 3 sampai kelas 6 untuk bilang tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, Kak Evi, Kak Ella tuh percaya kalau misalnya adik-adik di rumah itu kalau ibadahnya tetap di rumah aja, itu tetap Tuhan Yesus menyertai loh Kak Evi. Oh tentu Kak Ella. Dan kalau misalnya kita ibadah seperti ini harus ada yang dipersiapin dong ya Kak Evi ya. Tentunya adik-adik, coba sekarang kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa mulai ibadah kita. Semuanya boleh duduk dengan manis. Tidak boleh ada yang sambil tiduran ya. Terus jangan ada yang sambil makan Kak Ella. Laper ya Kak ya pagi-pagi Iya, ya. apalagi yang lari-lari. Supaya kita bisa mengikuti ibadah kita dengan benar-benar. Dan kita bisa nanti mendengarkan juga firman dengan benar. Nah sekarang kita akan mulai ibadah kita Kak Ella. Iya. Kita angkat satu pujian. Yaitu lagunya Dari Terbit Matahari dan lagu Aku Diberkati. Semuanya boleh bangkit berdiri sambil tepuk tangan ya di rumah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan lebih kuat suaranya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sambung lagi Aku Diberkati ya Kak. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang menjelang malam aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang
Evi, tadi kan kita udah menyanyikan lagu pujian dari Terbit Matahari dan Aku Diberkati Kak Evi. Iya Kak Ella. Berarti dari pagi sampai malam, setiap detik, setiap waktu Tuhan Yesus tuh nyertai kita dan berkati kita ya Kak Evi. Tentu saja Kak Ella. Nah, supaya ibadah kita hari ini Kak Evi semakin diberkati dan disertai sama Tuhan Yesus, kita mau berdoa adik-adik. Kalau sikap berdoa gimana? Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberkati kami, memberikan nafas kehidupan sehingga kami Tuhan pada pagi ini dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, kami bisa mendapatkan berkat nafas kehidupan yang daripada Tuhan saja. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami, agar kebaktian kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan sepanjang kebaktian ini Tuhan kami bisa menjadi anak-anak yang tertib, yang tidak ribut atau tidak nakal, atau tidak sambil tidur-tiduran, sambil bermalas-malasan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mukjizat kepada kami, agar kami bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Allah Bapa kami yang di surga, berkati juga teman-teman kami dan saudara kami yang jauh dimanapun mereka berada, kiranya juga berkat Tuhan selalu berlimpah atas mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik kita masih mau memuji Tuhan loh Kak Ella. Iya. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi kembali lagunya itu Dikepak-kepakkan sayapnya. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri Kak. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah Kak Evi, kita masih mau nyanyi lagi nih. Jangan iya? duduk dulu adik-adik. Ya, jangan duduk dulu adik-adik, kita masih mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi lagu di mana di lagu ini menceritakan bagaimana hebat dan dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Kak. Ada yang tahu adik-adik kira-kira lagunya apa? Nah, judul lagunya Allahku besar, Kuat ya kan? perkasa. Iya, semua adik-adik pasti masih hafal itu Kak. Sambil berdiri ya buat gerakannya di rumah ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, sekarang kita akan memulai mengucapkan ayat hafalan Kak. Yang minggu lalu Kak Ujin ada tugaskan kita untuk menghafal di rumah. Iya.
Iya. Nah adik-adik coba tunjuk tangan siapa yang hafal ayat hafalannya, ayo. Wah banyak sekali Kak Ella yang Ya, hafal. kelihatan dari sini ya Kak ya. Iya. Nah sekarang supaya kita mengingat kembali Iya. apa ayat hafalannya, kita mau sama-sama menyebutkannya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah ini cerita minggu lalu Kak, Oh, pesannya adalah bahwa adik-adik sekolah minggu harus bisa menjadi saksi Kristus. Iya. Dan Kak Evi percaya, Iya. Kak Ella juga percaya bahwa semua adik-adik yang di rumah sudah menjadi saksi Saksi Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Iya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi ya Kak Ella ya? Iya, adik-adik Kak Ella ucapin makasih banget adik-adiknya udah hafal ayat hafalannya. Kak Ella senang walaupun Kak Ellanya gak ngeliat langsung adik-adik di rumahnya. Kita mau nyanyi lagi Duduk Senang Berjalan Senang disambung sama lagu Jalan Serta Yesus. Sambil berdiri ya Kak ya? Iya. Tepuk tangan semuanya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka Kak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita hari ini sangat bersuka cita Kak Ella. Iya Kak Evi. Karena itu kakak mau ajak sekali lagi adik-adik untuk tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus. Kak Ella jepit mic-nya. Nah, Ya, Kak kita Evi. mau siap-siap Ah. pengakuan iman rasuli Kak Ella. Jadi adik-adik coba semuanya kembali berdiri. Ambil sikap untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Kak Evi, udah pengakuan iman rasuli nih. Nah, pasti udah pada banyak yang nunggu-nunggu nih ya. Sebentar lagi Kak Evi kita mau dengar cerita nih. Iya, kita mau dengar firman adik-adik. Udah siapin gak Alkitabnya tadi yang kakak suruh? Udah pastinya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari kakak sekolah minggu kita mau angkat satu pujian lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik kakak. Apa kabar hari ini? Kak Reslina berharap dan mendoakan adik-adik semua beserta seluruh keluarga dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya ya? Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Adik-adik, kitab Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul sekali, perjanjian lama. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat semuanya? Oke adik-adik, kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik membaca di rumah masing-masing. Kita mulai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Hari ini Kak Reslina yang membawakan cerita buat adik-adik sekolah minggu. Sebelumnya, sebelum Kakak Reslina cerita, adik-adik mau ingatkan. Kita sudah memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Kemudian Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri seperti cerita kakak-kakak sekolah minggunya minggu-minggu yang lalu. Nah, Kamis yang lalu kita memperingati apa? Ayo adik-adik, ingat gak?
Mama papanya ingatin nggak kalau hari Kamis yang lalu tanggal 21 Mei itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik kakak, Kak Resina mau cerita tentang seorang raja. Dia itu adalah Raja Israel. Kira-kira siapa ya? Dia itu suka bernyanyi, bermazmur. Dia juga menggembalakan domba. Satu lagi yang sering dia lakukan, suka bermain musik. Alat musik yang sering dimainkannya adalah kecapi. Sudah tahu siapa? Raja Daud. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang doa permohonan Raja Daud. Pada waktu Daud mengalami kesusahan, pada waktu Daud sedang merasa sedih, pada waktu Daud sedang mengalami kesusahan, apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud hanya menangis saja atau merengek? Tidak. Apa ya yang dilakukannya? Daud berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan menolong dia. Kenapa ya kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan? Karena Daud tahu, kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Coba ingat ya. Waktu Daud sedang melawan Goliat. Goliat itu tubuhnya sangat besar. Sementara Daud tubuhnya kecil. Gak sebanding dengan Goliat. Tapi sebelum melawan Goliat, Daud itu meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah pun memberikan pertolongannya kepada Daud. Apa yang terjadi? Nah, Goliatnya kalah. Siapa yang menang? Daud. Daud itu menang melawan Goliat karena pertolongan Tuhan. Dia datang demi nama Tuhan. Ada lagunya itu. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan yang menolong kita, kita pasti selamat. Lalu ada lagi cerita Kak Reslina. Siapa-siapa saja ya tokoh-tokoh Alkitab yang selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ingat gak ini? Ini namanya Daniel. Ingat kan? Daniel ini adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada Tuhan. Pada waktu pemerintahan Raja Darius, adik-adik, Daniel ini adalah salah satu orang yang dapat membantu raja. Lalu banyak ternyata orang-orang di waktu itu yang tidak senang kepada Daniel. Lalu orang-orang itu mencari kesalahan. Kesalahan apa ya yang dilakukan Daniel? Lalu orang-orang di sana berkata, kita harus membuat undang-undang. Undang-undangnya
berisikan bahwa semua rakyat harus menyembah kepada raja. Nah, tapi Daniel enggak mau. Dia itu taat kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada raja. Lalu orang-orang itu lihat, Daniel tidak patuh kepada undang-undang raja. Lalu ada hukumnya adik-adik, jika tidak patuh pada perintah raja katanya dimasukkan ke gua singa. Lalu orang-orang itu pun membawa Daniel, melemparkannya ke gua singa. Adik-adik tahu kan, kalau singa itu adalah hewan buas. Bayangkan, seram gak kalau ada singa? Kak Reslina pasti takut sekali kalau ada singa. Pasti langsung digigitnya kita kan? Nah, tapi karena Daniel tadi adalah anak yang taat kepada Tuhan, dia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu lihatlah adik-adik, apa yang terjadi? Tak satu pun singa itu yang mengganggu Daniel. Daniel selamat. Adik-adik kakak, banyak lagi contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang selalu berdoa, taat perintah Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada Yusuf. Siapa lagi ya? Ada itu temannya Daniel. Kak Reslina ingat, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu juga ditolong Tuhan loh. Ketika mereka itu tidak memakan makanan raja, mereka itu dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka dimasukkan ke perapian itu, karena mereka selalu minta pertolongan kepada Tuhan, mereka itu tidak terbakar. Mereka itu selamat. Nah, adik-adik kakak, sekarang ini ada nggak kesusahan yang kita alami? Ada. Apa itu ya? Sekarang lagi terjadi wabah virus corona. Sedih nggak adik-adik semua? Gak bisa ke sekolah, gak bisa ke sekolah minggu, gak bisa jalan-jalan. Kita disuruh hanya tinggal di rumah. Nah, kalau begitu, apa yang sudah adik-adik lakukan di rumah? Apakah adik-adik selalu mengeluh kepada mama papanya? Karena virus ini, semua orang menjadi susah. Kita melakukan ibadah online seperti ini karena adanya virus ini. Bayangkan, virus ini adik-adik sangat kecil. Tidak dapat dilihat oleh mata kita. Harus pakai mikroskop ya untuk dapat melihat ini. Tapi walaupun dia kecil, ternyata dia bisa membuat banyak orang sakit. Nah, ketika orang-orang yang sedang sakit, siapa yang menolongnya? Mereka dibawa ke rumah sakit. Siapa yang merawat mereka di sana? Ada dokter, ada perawat. Mereka berusaha untuk menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh orang-orang yang datang ke rumah sakit itu. Tapi banyak juga yang meninggal loh adik-adik. Banyak yang gak selamat. Nah, walaupun dokternya sudah berusaha,
perawatnya juga sudah berusaha menolong, tapi yang bisa memberikan pertolongan itu hanya Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu merengek sama mama papa kita. Aduh bosan mah, bosan pak di rumah aja. Udah bosan kali aku. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan menolong kita. Karena Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita dari virus ini. Adik-adik percaya kan? Apakah adik-adik selalu berdoa setiap hari di rumah? Apakah adik-adik mendoakan agar virus corona ini segera berlalu? Agar kita bisa bertemu kembali melakukan segala aktivitas kita. Nah, kalau masih ada yang belum pernah mendoakan, adik-adik Kak Reslina ajak agar berdoa bersama-sama ya. Nah, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, lihat. Ini sedang ngapain ya? Sedang membaca Alkitab, sedang membaca firman Tuhan. Kak Resina tanya lagi ya. Apakah adik-adik membaca firman Tuhan itu setiap hari? Kak Resina mau ajak agar adik-adik semua membaca Alkitabnya setiap hari. Ya, itulah tandanya bahwa kita itu anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami kesedihan, kalau kita sedang sakit, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik kakak, pernahkah kalian ditolong atau menolong teman? Misalnya nih, temannya lagi jatuh. Oh bisa ini, adik-adik pasti pernah melakukannya. Bisa nggak kita lakukan seperti ini? Bisa. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Termasuk tadi tentang virus corona ini, kita tak bisa melakukan apa-apa. Jadi yang harus kita lakukan hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi berdoanya adik-adik gak hanya asal-asal berdoa. Seperti Raja Daud tadi berseru kepada Tuhan. Berseru itu artinya berteriak. Bayangkan dia sampai berteriak kepada Tuhan. Dia katanya mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan itu kayak mana? Melakukan perintah Tuhan. Jadi adik-adik semua yang di rumah Kak Resina percaya akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul-betul berdoa kepada Tuhan. Mau tidur berdoa. Bangun tidur jangan lupa berdoa. Mau makan, berdoa. Mau melakukan segala aktivitas kita, mintalah pertama sekali kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik kakak, selamat melakukan firman Tuhan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan tertulis dalam Mazmur 121 ayat 2. Sudah dapat?
Mazmur 121 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami anak-anak sekolah minggu, agar selalu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarilah kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu berseru, berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami yakin Engkau akan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami, menolong seluruh adik-adik dan seluruh keluarganya di rumah masing-masing, memberkati dan melindungi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menjagai dan memelihara kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, khususnya pada saat ini di mana virus corona yang masih ada di negara kami. Kami memohon Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, kepada Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, agar dapat memberikan setiap keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Berkatilah Tuhan para dokter, perawat, dan seluruh yang bertugas di rumah sakit, agar mereka juga Tuhan boleh dengan kuat untuk menjalankan tugas mereka, merawat orang-orang yang sakit. Engkau berikan kekuatan, kesembuhan kepada orang-orang yang sedang dirawat. Engkau berikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, bukanlah kehendak kami. Karena kami yakin dan percaya rancangan Tuhanlah yang terbaik buat hidup kami. Karena itu Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat Kak Resina yang sudah menyampaikan firman ya Kak Ella ya. Jadi adik-adik pesannya adalah pertolongan yang paling luar biasa itu hanya dari Tuhan saja. Jadi adik-adik ingat sekali lagi bahwa kita jangan bosan-bosan untuk berdoa sehingga hidup kita akan lebih baik. Baik, sekarang kita mau kasih persembahan ya Kak Ella ya. Boleh dipersiapkan persembahannya adik-adik? Dan kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
Kak Evi, adik-adik di rumah pasti udah ngumpul persembahannya. Dan Kak Ella ingatkan sekali lagi, persembahannya itu diberikan kepada mama dan papa. Nanti mama papanya bisa ngasih langsung ke rekening gereja. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita nih. Iya Kak Ella. Sekarang adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Oke, Mang? Bapa, terima kasih. Buat adik-adik yang hari ini sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak ingatkan, ibadah kita kan sudah selesai Kak Ella. Iya, udah selesai. Tapi Kak kita Evi mau adik-adik tetap menjaga kesehatannya di rumah. Benar. Makan makanan yang sehat dan tidak keluar rumah dulu ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.